Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Jawharatul Khadra beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Jawharatul Khadra beserta seluruh jemaahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu, serta anak-anakku semua yang saya cintai. Yang pertama dulu saya mau bahas apakah Nabi memperingati maulidnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Nabi memperingati maulidnya? Dalam hadis Imam Muslim dijelaskan, Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Senin dan puasa hari Kamis. Kenapa beliau puasa setiap Senin dan Kamis? Untuk puasa hari Senin, beliau mengatakan, fihi wulidtu. Saya puasa pada hari Senin karena pada hari itulah saya dilahirkan. Berarti Nabi memperingati maulidnya. Tapi bedanya dengan kita, Nabi itu yang diperingati adalah hari maulid. Makanya setiap hari Senin beliau memperingati maulidnya. Kalau kita, yang kita peringati apa? Bulan maulid. Bukan hari maulid, tapi bulan maulid. Makanya kita peringatan maulid hanya satu kali setahun. Karena yang kita peringati bulan maulidnya, bukan hari maulidnya. Gitu. Tapi hadis ini menjadi dasar bahwa Nabi memperingati maulidnya. Jadi Nabi maulid dalam satu tahun berapa kali? 52 kali. Karena 52 minggu. Kita hanya satu kali. Memang saya lihat ada beberapa amalan Rasulullah SAW itu kita masih kurang, termasuk peringatan maulid masih kurang kita ini. Tapi alhamdulillah biasa acara pindah rumah, acara akikahan kita peringati dengan maulid juga di situ. Pembacaan kitab Sirah Nabawiyah itu. Itu pun masih kurang sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Nabi. Ya, masih kurang. Ada juga amalan Rasulullah SAW juga masih kurang kita lakukan, Pak. Ziarah kubur. Kita ziarah kubur dalam setahun berapa kali, Pak? 2 kali kayaknya di jelang Ramadan dan setelah Idul Fitri. Nabi dalam riwayat hadis tentang ziarah kubur, beliau itu ziarah kubur tiap minggu. Terutama malam Jumat sebelum subuh. Gimana, Pak? Mau dipraktek ini? Pergi ziarah kubur sebelum subuh. Tapi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam riwayat itu setelah beliau tahajud, setelah beliau sholat witir, kan masih ada waktu sebelum masuk subuh, beliau pergi dulu ke pemakaman itu. Kan dekat di rumahnya dengan pemakaman. Yang pernah haji, pernah umrah pasti lihat jarak Masjid Nabawi dengan pemakaman kan dekat, sekitar hanya 100 meter lebih saja. Jadi beliau sempat pergi ziarah kubur dulu baru pulang. Gimana? Mau dipraktek sebentar ini? Malam Jumat. Nah, ini yang sering saya sampaikan bahwa ini kita masih punya amalan yang masih kurang dibandingkan Rasulullah SAW. Tapi memang kalau kita mau mencontoh Rasulullah 100% pasti kita tidak mampu. Ini kan ada khatib Jumat karena terlalu bersemangat dia bilang begini, kita harus mengikuti Rasulullah 100%, tidak lebih tidak kurang. Ada jemaah yang bilang setelah salat Jumat, sombong ini ustaz. Bilang kenapa? Lah bisa kau ikuti Nabi 100%. Contoh kecil saja, Nabi dalam sholat tahajud. Ini ada 2 orang sahabat yang bercerita, peristiwanya berbeda, tapi ceritanya sama. Pertama Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, intelijen Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ahli qiraat, sahabat Rasulullah SAW. Beliau berceritakan, saya pernah ikut sholat tahajud di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan cerita panjangnya. Setelah surah Al-Fatihah, beliau baca surah Al-Baqarah. Mari Pak. Saya pikir sampai ayat 100 ji. Ternyata tidak. Sampai habis surah Al-Baqarah. Saya bilang kalau habis surah Al-Baqarah ini rukuk ini. Ternyata tidak. Masuk surah Ali Imran. Mati meja. Setelah surah Ali Imran, ternyata beliau belum rukuk juga. Masuk surah An-Nisa. Nanti habis surah An-Nisa, baru beliau rukuk rakaat pertama. 5 juz, 4 halaman setengah. Baru rakaat pertama, Pak. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita jadi jemaah, imamnya begini, masih ada di belakang? Hilang bagi. Belum lagi ruku dan sujudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, satu kali ruku itu lamanya sama kira-kira kalau kita membaca 50 ayat. Satu kali ruku. Satu kali sujud juga begitu, sama kira-kira kita membaca 50 ayat. Jadi bayangkan itu, bagaimana lamanya solatnya Rasulullah. Sehingga beliau itu diceritakan oleh istri beliau, itu kakinya kadang bengkak karena lama berdiri dalam solat tahajudnya. Jemaah di sini kan saya tahu juga ada yang sering kakinya bengkak tuh. Tapi bukan karena tahajud, karena asam urat. Saya tahu persis karena bicara juga begitu. Jadi kalau mau mengikuti Nabi 100%, kita pasti tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Ki. Jadi kita mengikuti semampu kita. Semampu kita. Tapi ada satu modal untuk bersama Rasulullah nanti. Hadis yang disampaikan oleh pembantu beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada orang datang kepada beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Rasulullah tidak menjawab waktu kapan terjadinya. Beliau justru balik bertanya, "Wa ma attattalaha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Orang itu mengatakan, "La syai' ya Rasulullah, saya tidak ada persiapan khusus, saya tidak banyak sholat, tidak banyak puasa. Walakinni uhibbullah wa rasulah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya." Terus Nabi mengatakan, "Innaka ma'aman ahbabta." Engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah merasakan kegembiraan sama gembiranya mendengarkan hadis Nabi itu. Engkau akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Sayyidina Abu Bakar, saya mencintai Sayyidina Umar. Walaupun amal saya tidak sama dengan mereka, tapi karena saya mencintai mereka, mudah-mudahan Allah nanti mengumpulkan saya bersama dengan mereka. Ini modal kita, modal cinta. Tapi tentu saja ungkapan cinta itu tidak cukup, harus dibuktikan. Cinta butuh pembuktian. Setidaknya ada 2 bukti yang perlu kita buktikan kepada Nabi bahwa kita betul-betul mencintainya. 1, banyak bersalawat kepada beliau. Tapi berapa salawat satu hari? Minimal 100, jangan kurang dari 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau bentuk salawat yang lain. Dalam kitab itu saya lihat ada kurang lebih 70 versi salawatnya, pilih bagi satu. Kalau yang saya baca ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tapi kalau malam Jumat, saya ubah bentuk salawatnya dengan bentuk mukhatab, bicara langsung kepada Rasulullah. Karena ada hadis yang saya baca, kalau malam Jumat dan hari Jumat, salawat kita itu langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi saya tidak membentuk orang ketiga gaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mengatakan sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Bicara langsung. Itu yang saya lakukan kalau malam Jumat dan hari Jumat. 1000, Pak. Jadi kalau bisa hari 1000 lebih bagus. Lebih bagus lagi kalau. Tapi maksud saya kalau malam Jumat dan hari Jumat, salawat kita itu lebih banyak dibandingkan hari-hari lain. Karena ini adalah salawat kita langsung dijawab oleh Rasulullah SAW tadi. Kalau Buya Ar-Razi Hashim saya lihat dianjurkan kita minimal 300. Tapi kalau Abah Guru Sekumpul di Kalimantan Selatan, persyaratan untuk jadi muridnya kita harus bersalawat kepada Nabi minimal 1000 satu hari. Orang yang bisa bersalawat 1000 satu hari tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan tempatnya di sorga.
Nah lihat memang nih. Makanya ketika sakaratul maut Pak, dia santai. Dia diringankan oleh Allah. Walaupun sebenarnya sakaratul maut itu sakit. Itu sakitnya rasa kematian pasti terasa. Tapi orang-orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayat diperlihatkan tempatnya di sorga. Sehingga rasa sakit itu tidak terlalu terasa. Coba kita masih ingat mungkin kisah Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu ibu-ibu dan wanita Mesir dikumpulkan di istana, dikasih buah, dikasih pisau yang tajam untuk kupas buah. Sementara mereka mau kupas buah, Nabi Yusuf disuruh lewat. Itu ibu-ibu lihat wajahnya Nabi Yusuf yang sangat ganteng, ini manusia apa malaikat ya? Mereka mengupas buah, wa qatta'na aydiyahunna, tanpa terasa mereka memotong tangannya. Tangan terpotong Bu, sakit enggak? Sakit. Tapi kenapa ibu-ibu tidak merasakan sakitnya? Karena melihat kegantengan wajah Nabi Yusuf. Itu baru sepersekian dari keindahan sorga. Nah kalau sorga diperlihatkan lebih tidak terasa lagi itu rasa sakit. Sakitnya tetap ada, tapi tidak terasa karena diperlihatkan keindahan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat ini minimal berapa tadi? 1000. Ada seorang ibu dari Yaman datang kepada Habib Umar hafizahullah, menangis. Habib, mohon petunjuk. Saya ini sudah 3 malam tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib bilang, apa Nabi bilang? Sudah 3 malam saya tidak bermimpi ketemu sama Nabi. Kau bilang sudah 3 malam, jadi Sebelumnya saya selalu melihat Rasulullah dalam mimpi. Ini pengalamannya berarti mirip dengan Imam Malik di Madinah. Imam Malik itu setiap malam mimpi ketemu sama Nabi SAW. Setiap malam. Nah ini sudah 3 malam berturut-turut Nabi tidak datang sama dia. Habib Umar bilang, deh lebih hebat dari saya ini. Terus ditanya, apa amalanmu sehingga engkau bisa bertemu dengan Nabi setiap malam? Dia bilang, saya bersalawat kepada beliau setiap hari 15.000. Pantesan saya pernah mau coba-coba karena rasa rindu kepada Nabi, ingin bertemu, saya mau salawat 15.000 Pak. Ternyata tidak bisa, 5.000 bisa kuda apa? Tidak bisa kali 15.000, 5.000 ji. Ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi amalan, ini mulai hari ini kita amalkan sebentar malam, minimal 1.000 Pak ya. Kalau mau dapat tadi keistimewaan itu. Tapi kalau masih susah juga 1.000, dibuatnya sedikit boleh. Tadi 300. 300 juga masih tidak mampu, ya 100. Jangan lagi buatnya 100. Paling rendah itu, paling rendah 100. Di persyaratan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak makin bagus. Ini satu sebagai pembuktian. Yang kedua, pembuktian kita kepada Rasulullah bahwa kita mencintainya adalah merawat ajarannya. Ya, pendidikan, dakwah, itu bagian dari bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, menjaga itu. Termasuk menjaga warisannya. Taraktu fikum amrain, saya meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang kepada keduanya, lam tadillu abada, kalian tidak akan bisa tersesat. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Maka melalui peringatan Maulid ini saya juga mengingatkan kepada seluruh jemaah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian. Wirid harian. Kalau bisa, kan Nabi memerintahkan kita menghatamkan Al-Quran itu jarak 3 hari sampai 30 hari Pak. Jadi kita diperintahkan menghatamkan Al-Quran paling cepat 3 hari, paling lambat 30 hari, toleransi sampai 40 hari. Siapa lewat 40 hari tidak tamat bacaan Al-Qur'annya, berarti dianggap menyia-nyiakan Al-Qur'an. Inilah yang dilaporkan oleh Nabi kepada Allah, bahwa ada umatnya yang menyia-nyiakan Al-Qur'an. Siapa itu? Orang yang tidak menghatamkan Al-Qur'annya dalam 40 hari itu. Makanya usahakanlah 1 juz per hari. Kalau 30 hari, 30 juz. Jadi setiap bulan tamat. Ya, kita juga tidak sama dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu
menghatamkan Al-Quran itu 1 kali siang 1 kali malam, karena beliau hafal dari kecil, dari usia 7 tahun sudah hafal. Kita kan bacanya susah, jadi sempatkanlah waktu kita 30 menit untuk membaca Al-Quran tiap hari. Insya Allah kita termasuk orang yang menjaga atau mencintai Rasulullah dengan mencintai Al-Quran, karena kita tidak mungkin mencintai Rasulullah kalau tidak mencintai apa ajarannya itu tadi. Jadi ini dua ya, banyak bersolawat, yang kedua menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membacanya tiap hari. Jangan sampai berlalu 3 hari berturut-turut kita tidak membaca Al-Quran. Ya tabe, tolong diingat ini, jangan sampai berlalu 3 hari tidak pernah buka Al-Quran. Itu dianggap telah menyia-nyiakan Al-Quran. Ini tadi saya katakan, karena kita tidak bisa beramal mengikuti Nabi Pak sama 100%, maka modal kita untuk bersama beliau adalah cintanya, mencintai beliau. Nih, oke. Kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan terkait Maulid tadi, bahwa Nabi tadi memperingati Maulidnya. Yang kedua, mungkin ibu-ibu masih ingat puasa Asyura. Tanggal berapa itu puasa Asyura, Ibu? Tanggal berapa? 10 Muharram. 10 Muharram. Kalau kita baca hadisnya itu kan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di Madinah ini. Terus mereka ditanya, untuk apa kalian puasa hari ini? Mereka mengatakan, hari ini adalah hari baik. Hari inilah Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Musa berpuasa kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Maka kami pun berpuasa untuk mengikuti Nabi Musa. Maka Nabi mengatakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas dan lebih layak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk puasa pada hari Asyura itu. Tapi ada catatannya, kalau kita panjang umur sampai tahun depan, kita puasanya jangan sama puasanya orang Yahudi. Kita puasanya minimal 2 hari. Makanya biasa kita puasa 9 dan 10. Tapi poinnya adalah, puasa Asyura itu disyariatkan untuk memperingati peristiwa yang dialami oleh Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar di Mekah yang juga masih cucu Rasulullah. Beliau ini setelah wafat Pak memperlihatkan kewaliannya. Di Mekah dengan Banina itu kuburan tidak pernah penuh kan? Kenapa tidak pernah penuh? Karena jenazah yang lama diangkat. Kalau sudah 2 tahun dipindahkan, tinggal tulang belulang. Nah beliau sudah 19 tahun Pak, mau dipindahkan jenazahnya, berapa kali mau dipindahkan tidak pernah jadi. Kenapa? Jenazahnya masih utuh, kain kafannya saja masih utuh, maka tidak jadi dipindahkan. Beliau memperlihatkan kewalian bahwa betul-betul beliau adalah seorang wali, dan memang beliau ulama cucu Rasulullah. Beliau mengatakan dalam mengomentari hadis ini, coba perhatikan, kalau peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihissalam saja diperintahkan untuk diperingati, harusnya peristiwa yang dialami oleh Nabi kita itu lebih penting untuk diperingati. Makanya kita memperingati peristiwa Maulid, apalagi Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Hijratul Rasul. Untuk apa semua? Karena ini peristiwa berkaitan dengan Nabi kita. Itu deh. Jangan sampai seperti orang yang melarang peringatan Maulid alasannya bid'ah, tapi dia membuat bid'ah yang lebih besar. Saya pernah tinggal di Mekah. Di sana Maulid dilarang, Pak. Karena alasannya bid'ah. Tapi yang saya heran, mereka membuat acara setiap tahun, Usbu' Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pekan Muhammad bin Abdul Wahab. 1 minggu itu, Pak. Isinya apa? Seminar, pameran, bazar. Untuk apa? Memperingati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bilang, di mana akal sehatnya ini orangnya di sini? Peringatan Maulid Nabi dilarang, kata alasannya bid'ah, tapi ini 1 minggu memperingati Syekh Muhammad. Saya bilang melarang Maulid Nabi alasan bid'ah, membuat bid'ah yang lebih besar lagi. Termasuk di Indonesia, organisasinya dia peringati miladnya, istrinya, anaknya ulang tahun, tanpa minta dalil. Begitu Maulid, mana dalilnya? Tapi saya sudah kasih dalilnya tadi. Sudah kasih dalilnya toh? Nabi memperingati Maulidnya berdasarkan hadis Imam Muslim, bahwa Nabi berpuasa setiap hari Senin itu fihi wulidtu, karena saya dilahirkan pada hari Senin. Yang kedua tadi, peristiwa yang dialami Nabi Musa saja diperintahkan untuk diperingati,
Harusnya peristiwa yang dialami oleh Nabi kita lebih penting untuk diperingati. Tapi Bapak Ibu, berapa jumlah Nabi dan Rasul? Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Allah pernah mengutus Nabi 124.000. Dari 124.000 itu, terpilih 313 menjadi Rasul. Dari 313, dipilih 25 yang diceritakan dalam Al-Quran. Ini yang kita tahu, ini 25 ini. Dari 25 ini dipilih lagi 5 orang Nabi Ulul Azmi. Nabi yang memiliki ketabahan lebih tinggi dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, siapa lagi? Nabi Musa, siapa lagi? Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari 5 ini terpilih lagi satu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Harusnya beliau lebih penting untuk diperingati, Pak. Ya. Terus ada yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tabe. Perdebatan bid'ah tidak bid'ah itu bukan hal baru. Itu sudah terjadi dari dulu. Ketika Al-Quran mau dikumpulkan atas usulan Sayyidina Umar, karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamama, Khalifah Abu Bakar waktu itu awalnya menolak. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau bahasa kita bid'ah. Tapi kemudian beliau bercerita, kemudian Allah memberikan kelapangan dada kepadaku sehingga saya ikut usulan Umar. Maka beliau setuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena waktu itu Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang. Kemudian dipanggil Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sekretaris wahyu Rasulullah. Disampaikan bahwa kita ada tugas berat ini mengumpulkan Al-Quran. Apa kata beliau? Kaifa taf'alani lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalian mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Jadi sama pikirannya, kalau tidak dilakukan oleh Nabi berarti tidak boleh. Tapi beliau mengatakan, Khalifah Abu Bakar mengatakan, huwa wallahi khair, demi Allah inilah kebaikan. Dan akhirnya beliau setuju. Dan alhamdulillah dikumpulkan Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Quran tidak dikumpulkan. Tapi waktu itu belum ada titiknya, belum ada barisnya. Kenapa mereka bisa baca? Karena hafal ke. Karena hafal ke. Masalah mulai timbul ketika Islam menyebar keluar jazirah Arab. Maka terfikirkanlah bagaimana Al-Quran ini supaya gampang dibaca. Dikasihlah titik, dikasih baris. Yang pertama lakukan ini adalah Abul Aswad Ad-Duwali pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkembang terus sampai hari ini. Sampai hari ini penulisan Al-Quran masih berkembang. Contohnya Al-Quran warna-warni itu, saya suka pakai itu karena langsung ada petunjuknya. Kalau izhar warna apa, ikhfa warna apa, idgham warna, beda warnanya. Jadi memudahkan kita untuk membaca Al-Quran langsung dengan hukum tajwidnya. Itu bid'ah itu, Pak. Tidak ada zaman Nabi bid'ah. Tapi kalau mau disebut bid'ah, itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Nabi, kalau itu sejalan dengan syariat, maka itu dianjurkan, dibolehkan. Tapi kalau tidak sejalan, maka itulah yang diharamkan, disebut bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Contohnya apa? Itu baru-baru di medsos kita lihat ada kelompok kajian, dia sholat, kalau kita sholat isya berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Dia sholat isyanya 100 rakaat, Pak. Kenapa bisa? Stok 1 bulan. Jadi setelah itu tidak sholat isya dulu 1 bulan karena sudah 100 rakaat, nah simpan untuk 1 bulan. Kalau yang begini jelas tidak bisa, ya tidak boleh. Saya dapat di Sengkang seorang ibu, puasanya, puasa Ramadannya, kalau kita 30 hari atau 29 hari, dia 3 hari aja. Awalnya, tengahnya, sama akhirnya. Dengan alasan satu kebaikan 10 pahala. Jadi puasa 3 hari sama dengan 30 hari. Cuma persoalannya, begitukah diajarkan Nabi? Tidak, Nabi puasa itu 1 bulan. 1 bulan itu dalam Hijriah 30 hari atau 29 hari. Tidak ada 3 hari. Rasulullah mengajarkan berhaji ke Baitullah di Mekah sana. Muncul di goa, hajinya ke Gunung Bawakaraeng. Kalau ini pasti sesat. Ya, pasti sesat. Karena mengubah prinsip. Tapi selama tidak merubah prinsip syariah, maka silakan. Termasuk peringatan Maulid, itu adalah hal baik. Bahkan ini kearifan lokal atau budaya lokal itu tidak ada masalah dalam Islam. Yang penting sudah mengalami desakralisasi. Maksudnya apa? Penghilangan nilai-nilai kemusyrikannya.
Contoh, ini kita punya masjid, ada menaranya tuh. Zaman Nabi ada enggak menara masjid? Enggak ada. 4 Khulafaur Rasyidin tidak ada menara. Menara masjid itu nanti ada pada masa dinasti Umayyah setelah mereka menaklukkan Persia. Persia itu kebanyakan waktu itu adalah penyembah api, agama Majusi. Jadi api ditaruh di tempat yang tinggi terus disembah. Ini lihat, ini menara cantik ini. Maka mereka pun membangun menara di masjid dengan 2 tujuan. Satu, sebagai tempat muazin untuk azan. Karena kalau itu belum ada toa, Pak. Jadi kalau mau azan harus naik di tempat yang tinggi. Nah, yang kedua untuk keindahan arsitektur. Apa itu bukan tasyabuh, meniru agama lain? Itu bukan bid'ah. Kalau mau sebut bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena nilai kemusyrikannya sudah hilang. Ini ada kubah ini. Zaman Nabi masjidnya ada pakai kubah tak? Enggak. Kubah itu dalam arsitektur Islam nanti masuk pada masa Khalifah Umar. Ketika Palestina dikuasai oleh umat Islam, Umar membangun masjid di sana dan itu pakai kubah. Padahal kubah waktu itu yang pertama menggunakan adalah Kristen Eropa Timur. Tidak jadi masalah karena nilai kemusyrikannya sudah dihilangkan. Jadi budaya-budaya lokal tidak jadi masalah kita pakai. Yang penting tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Apalagi ada apa tadi? Ibadah yang sejalan dalam Islam, tidak ada masalah. Nah, cuma memang meneladani Rasulullah SAW kita harus memilah, karena tidak semua perbuatan Nabi itu harus kita ikuti, wajib kita ikuti, harus dipilah dulu. Satu, ada yang namanya khususiyat, itu khusus untuk Nabi, Pak, tidak boleh kita ikuti. Apa contohnya? Beristri lebih dari 4. Kalau kita boleh berapa, Pak? Boleh lebih dari 1, maksimal 4 kalau berani. Langsung dibilang ibu-ibu 1 juga. Ada sahabat yang masuk Islam, istrinya 9. Terus Nabi katakan pilih 4, ceraikan lebihnya. Sebenarnya Nabi itu kalau dibandingkan raja-raja terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu, Nabi itu tidak ada apa-apanya. Coba baca kisah Al-Quran. Nabi Daud alaihissalam berapa istrinya? 99 tambah 1 100. Anaknya lebih banyak lagi. Nabi Sulaiman alaihissalam istrinya 400. Belum lagi selir ada 600 jadi 1000. Nah, 1 hari 1 tahun 365 hari Pak di. Kalau istri 1000. Jadi Nabi mensyariatkan 4 itu sudah sangat luar biasa itu anunya, perubahannya itu. Ya, perubahannya. Ini khusus untuk Nabi. Ada ustadz mengatakan ini sunnah Nabi. Saya katakan kalau mau sunnah jangan sepotong-sepotong. Ibu-ibu ini senjata untuk ibu-ibu, pakai ini ya. Kalau suaminya mau poligami dengan alasan sunnah, kasih tahu. 1, Nabi tidak pernah berpoligami ketika Khadijah masih hidup. Jadi istri pertamanya masih hidup, tidak pernah poligami. Tuh. Yang kedua, nanti Nabi berpoligami setelah usia 51 tahun. Yang ketiga, yang diperistri oleh Nabi bukan gadis, tapi janda-janda tua. Bukan janda muda ya, janda tua. Yang secara ekonomi mereka ini memang layak untuk disantuni. Bukan janda yang kaya, bukan. Janda tua yang miskin. Jadi kalau suaminya mau poligami kasih tahu. 1 mati, Pak. Yang kedua, usia 51 tahun. Yang ketiga, pilih janda-janda tua yang miskin. Jangan janda muda, apalagi gadis. Selesai ceramah begini, ternyata ada jemaah 2 istrinya. Istrinya hadir. Terus saya keluar, Ustaz, jangan kasih bocor rahasia. Saya bilang, saya harus ungkapkan fakta sejarah ini kan, begitulah memang adanya. Jadi ada perbuatan Rasulullah itu khusus untuk beliau. Contoh, boleh untuk kita, tidak boleh untuk Nabi. Sebaliknya lagi ini, kalau tadi boleh untuk Nabi, tidak boleh untuk kita. Sebaliknya ada yang boleh untuk kita umatnya, Nabi tidak boleh. Menerima zakat dan sedekah. Kalau dikasih sedekah diterima apa, Pak? Diterima. Diterima. Nabi tidak boleh, Pak. Tapi kalau hadiah,
Kalau dibilang ya Rasulullah ini hadiah, nambil. Tapi kalau bilang ini sedekah, apalagi harta zakat, Nabi beserta keluarganya, keturunannya tidak boleh menerima zakat. Itu kekhususan untuk beliau. Salat tahajud wajib bagi Nabi. Kalau kita apa Pak? Sunnah. So, kalau diwajibkan saya sama bagi. Jadi ada yang khusus untuk Nabi, berbeda dengan kita. Itu namanya khususiyah. Kemudian ada yang namanya jibiliyah. Jibiliyah itu adalah perbuatan Nabi berkaitan dengan status beliau sebagai manusia biasa. Kita makanan pokoknya apa Pak? Nasi, beras ya. Kalau Nabi apa? Gandum, roti. Sekarang saya tanya Ki, apakah kita harus mengganti nasi? Nasi tidak boleh, yang harus kita makan adalah gandum, roti. Karena inilah sunnah. Itu bukan sunnah Pak, itu jibiliyah namanya. Sebagai statusnya sebagai manusia biasa yang terikat oleh budaya. Kalau seandainya Nabi di Indonesia makan nasi tonji itu, seandainya di Indonesia turun, coba diturunkan di sana makanan pokoknya di sana begitu. Termasuk ini baju. Ini sunnah atau jibiliyah? Hah? Kalau menurut saya jibiliyah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga bajunya begini. Pendeta Kristen, orang Kristen di Arab juga bajunya begini. Itu pendeta, seandainya tidak pakai kalung salib, susah dibedakan ini pendeta atau ulama. Cuma karena ada salibnya, ketahuan dia. Jadi ini jibiliyah, bukan sunnah. Tapi kalau ada yang pakai baju begini dengan niat kecintaannya kepada Nabi, dapat pahala dari kecintaannya, bukan dapat pahala karena bajunya, karena kecintaannya. Jadi jangan juga dikritik yang pakai baju begini Pak Di. Saya pakai baju begini karena kalau pakai sarung atau celana panjang biasa tak lorok-lorok. Tahu tak lorok-lorok? Biasa lari turun. Makanya kalau begini kan aman, biar goyang bagaimana tidak bakalan jatuh. Bukan bakalan jatuh. Ya, tapi kalau kita meniatkannya mencintai Rasulullah dengan baju ini, maka dapat pahala dari kecintaannya. Kemudian ada yang sunnah. Inilah yang sunnah, ini yang kita ikuti dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Itulah yang kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira itu yang sempat saya sampaikan karena masih ada sebentar ini sambutan beberapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi oleh-oleh sekarang ini yang kita bawa pulang, satu, salawat kepada Nabi. Naik level ya, jangan di level bawah terus. Naik level Ki, 1000 supaya dapat keistimewaan tadi. Ya. Kemudian kedua, Al-Quran 1 juz 1 hari. Dibaca itu. Ya. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Doanya nanti belakangan atau doanya belakangan? Tidak usah dulu doa karena masih ada. Tadi doa penutup. Sekian. Hadanallahu hayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak